Di Atomi ya, tentunya setiap orang yang ingin menjalankan bisnis Atomi, yang serius ingin menjalankan bisnis Atomi itu harus sampai ke tahap bangun jaringan Atomi. Karena dengan membangun jaringan, nah barulah bisa dikatakan kita benar-benar lagi menjalankan bisnis Atomi. Kalau kita belum membangun jaringan, itu berarti kemungkinan kita hanya mendaftar sebagai member saja, ataupun kita hanya sebagai konsumen saja. Nah, jadi itu semua tidak masalah. Tapi kalau kita tidak menjalankan Atomi itu sebagai bisnis, tentu tidak akan ada income yang akan masuk ke rekening kita. Nah, tapi kalau kita mau berusaha untuk mengembangkan jaringan, nah tentu akan ada sesuatu yang akan masuk ke rekening kita. Dan memang inilah yang kita harapkan ya kan. Nah, jadi tidak masalah ya, jangan takut karena kita ada tim. Jadi di dalam tim kita ya kita saling bekerja sama ya, saling membimbing, saling belajar bersama sehingga jaringan kita itu bisa dikembangkan, bisa dibangun. Asalkan kita yakin dan kita mau membangunnya. Nah, jadi sebelumnya ya, kalau kita ditanya kenapa saya masuk Atomi? Ya, kalau saya ditanya kenapa saya masuk Atomi, ataupun yang lain kalau ditanya, oh, Leader Nelly kenapa waktu itu mau masuk Atomi? Mungkin kebanyakan dari kita masuk Atomi itu karena kita segan, ya kan? Segan diajak oleh teman, jadi kita sekedar masuk saja. Jadi saat itu kita masuk sebagai member dan kita juga tidak tahu apa-apa mengenai Atomi. Kita nggak tahu sistemnya, nggak tahu produknya, nggak tahu cara belanjanya dan lain sebagainya. Kita hanya sekedar masuk karena kita segan ataupun karena kita dikasih tahu bahwasanya masuk Atomi itu gratis. Lalu kita tertarik dan kita masuk ke Atomi, sekedar masuk juga. Nah, tapi itu adalah langkah awal. Ya, langkah awal kita sudah dijaring, ya. Ibaratkan ikan itu sudah ditangkap gitu kan. Nah, jadi lama-kelamaan setelah kita berproses di Atomi, setelah teman kita mengajak atau sponsor atau upline kita mengajak kita masuk di Atomi dan kita pun sudah jadi member. Tentu seorang leader ataupun seorang upline yang bagus ya yang mau benar menjalankan pasti mereka memberikan jalan kepada kita. Artinya mereka akan mengajarin kita sistem Atomi, produk Atomi, mengajak kita untuk jalankan, memasukkan kita ke grup, lalu mengajari kita untuk buka webnya, berbelanja online, dan segala apa yang ada di Atomi akan diterangkan secara jelas ke kita. Nah, setelah itu mungkin kita akan pelan-pelan untuk mau mencoba produk Atomi. Nah, ini adalah tahap kedua ya. Setelah kita jadi member, kita mungkin mulai pelan-pelan ya. Entah itu kita di Poloso, di Goso ya kan. Kita karena mungkin karena segan atau karena alasan apa atau memang kita mau coba, lalu kita coba produk Atomi. Bisa kita mau coba produk Atomi ya, baik kita beli sendiri secara online maupun kita pesan langsung dari hotline kita, dari teman kita. Ya, itu berarti kita sudah masuk ke tahap kedua, yaitu kita sudah menjadi konsumen. Ya, kita sudah menjadi bagian ya seperempat, setengah lah ya, setengah dari Tommy. Jadi kita mulai mencoba produknya satu persatu. Kita sudah masuk menjadi konsumen Tommy. Mungkin belum konsumen tetap, tapi mungkin seiring berjalannya waktu, kita akan merasakan oh produk ini bagus, ya produk ini cocok untuk saya. Lalu saya beli lagi dan saya coba satu persatu. Akhirnya banyak produk yang saya coba. Nah, itu berarti kita bisa dikatakan kita sudah menjadi pelanggan tetap dalam memakai produk Atomi ya kan kita sudah menjadi konsumen tetapnya. Lalu mungkin tahap selanjutnya yang harus kita jalankan adalah membangun jaringan gitu ya. Nah, kalau kita sudah menjadi konsumen tetapnya, lalu kita membangun jaringan itu tidak ada ruginya. Ya, itu sudah sejalan. Jadi saat kita mencoba ya untuk membangun jaringan, nah disinilah kita berarti sudah mulai untuk bangun bisnis Atomi. Nah, ini adalah tahap yang selanjutnya ya, kita membangun bisnis atomi. Jadi, kalau kita membangun bisnis atomi itu, berarti itu tidak terlepas dari kita membangun jaringan. Nah, jadi kalau kita sudah sampai ke tahap bangun bisnis, berarti kita sudah membicarakan tentang bangun jaringan ya. Nah, jadi sebenarnya apa itu jaringan? Jadi kita bahas dulu ya, apa itu jaringan, mengapa kita harus bangun jaringan, lalu bagaimana bangun jaringan kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa itu jaringan? Jadi kalau jaringan yang biasanya kalau kita ketahui ya dalam ilmu biologi mengatakan jaringan itu adalah kelompok sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama ya kan. Nah, itu jaringan. Yang kita kenal jaringan kayak jaringan komputer ya. Nah, jadi jaringan itu jangkauannya itu luas. Dan kita ketahui bahwa jaringan komputer itu adalah internet ya kan? Sedangkan jaringan dari organ-organ yang tadi saya bilang dalam ilmu biologi itu adalah sel-sel. Nah, jadi sebenarnya jaringan itu sendiri dia sebenarnya bisa dijangkau sangat luas.
Ya, jadi dia juga tanpa batas. Jadi kalau kita mampu membangun jaringan, sebenarnya jangkauan kita itu akan sangat luas dan tanpa batas. Sehingga ke depan apa yang mau kita raih itu sangat besar. Kalau kita mau mengembangkan jaringan itu sendiri. Nah, kalau kata jaringan itu coba kita ambil dari kata jaring. Ya kan, kata jaringan itu kan berasal dari kata jaring ya kan. Nah, kita ketahui bahwasanya kalau jaring itu, nah yang kita ketahui kan biasanya ada jaring ikan ya kan, ataupun jaring burung ya kan. Tapi saya tidak bukan mengajari semuanya untuk itu ya, menangkap ikan pakai jaring ataupun menangkap burung pakai jaring. Nah, itulah jaring. Jadi jaring yang kita ketahui itu adalah alat penangkap ya, alat penangkap baik itu biasanya yang dibuat oleh orang untuk menangkap ikan atau menangkap burung yang dirajut membentuk mata jala gitu ya kalau jaring itu. Jadi itu yang ada di dalam kamus ya. Jadi semakin kita rajin merajut jaring itu, maka jaring kita itu akan semakin besar. Ya kan? Kalau kita semakin rajin merajut suatu jaring, maka jaring itu akan semakin besar. Sehingga kalau jaring kita besar, jadi ikan-ikan yang ada di laut itu, yang banyak itu bisa kita tangkap dalam jumlah yang besar. Sehingga, tapi sebaliknya apabila kita tidak rajin untuk merajut jaring kita hanya mungkin sedikit ataupun tidak lebar ya, maksudnya kecil saja. Jadi sebanyak apapun ikan-ikan yang ada di laut, ataupun sebanyak apapun burung-burung yang berterbangan di udara itu tidak bisa kita tangkap. Mungkin bisa, tapi hanya satu dua ekor. Tetapi sebaliknya kalau jaring kita besar ataupun lebar, nah sehingga kita bisa menangkap lebih banyak ikan-ikan yang ada di sana. Nah, jadi untuk jaringan di Atomi itu, jaringannya itu adalah member-member kita. Jadi member-member kita itu datangnya dari mana? Nah, member-member kita itu harus diajak ya, kita harus mengajak mereka ya. Jadi member itu bukan jatuh dari langit. Member itu bukan datang dari jatuh dari sponsor-sponsor di atas. Mungkin bisa, tapi kita jangan mengharapkan itu ya, kita jangan terus mengharapkan itu, tapi kita sendirilah juga yang harus bergerak, nah mencari mengembangkan jaringan-jaringan kita, yaitu dengan kan member-member yang kita ajak mungkin dari saudara ya, dari teman-teman ataupun dari orang lain, orang yang kita temui, orang yang kita kenal. Nah, itu berarti usaha kita membangun atau merajut jaringan kita agar jaringan kita itu akan lebih besar, sehingga hasilnya juga, hasil penangkapan ke depan itu akan lebih ada. Kita jangan, tidak perlu ya, tidak perlu banyak pertimbangan. Mereka bisa atau tidak, mereka mau atau tidak. Karena itu adalah hal kedua. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba dulu, coba belajar dulu, coba buka mulut untuk mengeluarkan dulu. Jadi masalah kedua, mereka mau atau tidak, biarkanlah mereka yang memutuskan. Jadi bukan hak kita untuk memutuskan, kalau ini kayaknya tidak bisa ya, ini kayaknya tidak jalan kalau diajak, tidak. Kita tidak perlu ya, kita harus memutuskan begitu. Nah, itu adalah biar mereka yang. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba dulu. Karena tidak mencoba, kita tidak tahu. Nah, ya, itu caranya. Nah, jadi di Atomi, mengapa kita harus membangun jaringan? Nah, kalau membangun jaringan, berarti kita membangun konsumen. Ya, membangun jaringan itu sama dengan kita bangun grup konsumen. Nah, jadi saat kita bangun jaringan, ya kita berarti telah memiliki banyak konsumen di kaki kita. Artinya kita memiliki banyak langganan tetap yang akan membeli dari kita, tapi secara tidak langsung. Ya, ingat ya. Jadi kalau kita memiliki jaringan yang banyak di kaki kita dan di saat mereka jadi konsumen, mereka berbelanja, itu berarti mereka sudah menjadi langganan tetap kita. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita telah menjual ke mereka karena mereka adalah langganan tetap kita. Nah, di saat itulah kita berarti mulai mengumpulkan poin-poin, dan di saat itulah akan ada, kalau namanya ada poin, pasti akan ada bonus yang dibicarakan ke depannya. Nah, selain itu, kalau kita bangun jaringan, berarti kita langkah selanjutnya berarti kita lagi membangun partner bisnis. Ya, kalau kita sudah ke tahap membangun jaringan, berarti kita sudah membangun partner bisnis. Perlu, ya sangat perlu ya. Karena kita berbisnis, jadi kita harus membangun partner bisnis. Karena kita ketahui bahwasanya kekuatan teamwork ini sangat penting ya kan untuk mengembangkan bisnis Atomi kita. Di Atomi kita tidak bekerja sendiri, kita harus bekerja sama, bekerja di dalam tim. Kita juga tidak bisa bekerja sendiri kalau di Atomi. Nah, kita harus sama-sama.
ya, sama-sama menjalankan, sama-sama mendukung. Nah, jadi saat kita membangun partner bisnis, contohnya seperti ini. Salah satu ya, salah satu contohnya seperti sekarang. Sekarang kita ini, ya, kita adakan meeting, kita belajar, kita sama-sama berkembang, sama-sama belajar. Nah, jadi agar bisnis kita itu lebih 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 mantap ya, lebih lebih kuat lagi, jaringan kita lebih kuat. Jadi bagaimana bagaimana caranya kita bisa membuat jaringan kita itu lebih mantap dan lebih kuat dan kita tetap eksis di dalam kembangkan jaringan ini. Nah, mungkin mulai dari langkah awal, yang langkah yang sederhana yang harus kita ada adalah kita mau sharing ya. Kita sharing berarti kita branding. Kita sharing berarti kita lagi branding diri. Ya, jadi seperti sekarang ini juga kita mengadakan meeting, melakukan pembelajaran bersama, saling memotivasi, ya, saling mendukung, kayak gitu ya. Nah, jadi eh, kita tetap berusaha ya, berusaha. Jadi kita tetap jalankan, kita tetap kembangkan. Jadi di saat kita sudah menjadi membangun bisnis, berarti kita sendiri sudah bisa dikatakan kita adalah seorang leader ya kan? Karena kenapa? Karena kita sekarang adalah leader, kita membangun leader, membangun tim ataupun member kita juga menjadi leader seperti kita. Jadi kalau kita sudah membicarakan kita sebagai leader, nah tentunya kita harus banyak belajar juga. Mungkin kita harus banyak belajar sistem atomi ya, tentang perusahaan atomi, tentang marketing plan atomi, tentang segala info-info yang ada di atomi. Jadi bukan hanya kita yang belajar saja, tapi kita juga harus ajarkan kepada leader-leader kita ataupun kepada member-member kita ya, tanpa memandang dia baru masuk ataupun udah lama. Jadi siapapun, nah kita boleh ajarkan ke mereka semua tanpa ada rahasia apapun. Dan di saat mereka mau belajar apapun, kita sebagai leader juga berusaha lah untuk mengajarin mereka untuk bisa semua. Bahkan kita harus mengajarin mereka untuk bisa buka web sendiri, bisa berbelanja sendiri. Kita jangan takut mereka tahu harganya ataupun apa. Ya, karena memang di Atomi itu kita cara menjual kita itu itulah yang tadi saya bilang. Cara menjual kita itu secara tidak langsung. Ya, jadi kita jangan menjual dengan mengambil sedikit keuntungan. Ya, itu hanya untung di muka saja. Tetapi bisnis Atomi yang sesungguhnya itu adalah kita benar-benar kembangkan jaringan, ajarin mereka sampai bisa semua sistemnya, bahkan bisa belanja online sendiri. Walaupun secara tidak langsung kita tidak mendapat apa-apa, ataupun awal-awalnya kita tidak mendapat apa-apa. Nah, tapi kita ingat, Atomi itu adalah bisnis jangka panjang ya, bukan bisnis untuk saat ini saja, tapi adalah bisnis jangka panjang. Di saat mereka bisa semua, ya mereka mau kembangkan, itu keuntungan kita untuk ke depan akan lebih ada, ya. Jadi mungkin ini saja ya sharing dari saya. Nah, mungkin ada sedikit tambahan ya, ada sedikit sedikit tambahan juga pengalaman dari saya. Jadi kalau kita sebagai leader ya, kita biasanya kan sering diminta bantu oleh member kita untuk menyusun jaringan mereka ya. Mungkin mereka belum mau untuk belajar, apalagi di dalam registrasi member. Ya, mungkin ini sering terjadi juga sih. Nah, ini sering terjadi pada kita. Ya, mungkin kita salah menyusun keanggotaan mereka atau bagaimana. Ini adalah sedikit tips ya dari saya mengenai hal ini. Kita harus menyusun jaringan mereka. Kalau mereka yang ajak, kita harus menyusun ke jaringan mereka. Jadi kita jangan lemparkan kemana-mana. Nah, apalagi kalau mereka itu adalah serumpun satu keluarga. Ya, dia mungkin ibu, anak, itu sudah pasti jelas tidak boleh kita pisah ya. Harus kita susun dalam satu jaringan. Nah, mungkin kalau mereka adalah saudara, kita juga usahakan jangan pisahkan mereka walaupun itu member kita yang cari. Kalau bisa kita lemparkan ke kaki-kaki sesama saudara mereka. Nah, dengan begitu jaringan mereka akan semakin kuat dan mereka akan bisa semakin yakin untuk mengembangkan. Juga dengan begitu mereka akan ada titik fokus untuk terus mengembangkan itu. Nah, mungkin ini saja sharing dari saya malam ini. Jadi, terima kasih ya kepada semuanya.